dapat pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku, tertuju padamu. Ku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu, tolong kami Tuhan, padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Layak disembah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Shalom Bu Esther, mari kembali kita naikkan pujian ini. Kita mau minta tolong Roh Kudus, tolong selidiki hati dan batin kami. Tolong kami untuk selalu memandang kepadamu, bukan kepada masalah kami, tetapi harapan kami gantungkan hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami Tuhan, cobalah kami Tuhan,
batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, tertuju padamu, tolong kami Tuhan, padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari yang baru yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk segala sesuatu yang baik yang Kau sudah berikan bagi kami dan yang Kau sudah sediakan melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami, kekasih-kekasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang taruh kata-katamu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan kiranya Roh Kudus Engkau yang menolong setiap kekasih-kekasih-Mu di tempat ini. Dibukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kakak Heni, Kakak Ersi, Ibu Eli, dan semuanya, Kakak Maidalena,
Kakak Henny Pink, Ibu Mercy, Ibu Evi, Ibu Elita, semuanya apa kabar pagi hari ini? Bagaimana kemarin ibadahnya? Pasti seru luar biasa ya Ibu Esther, Ibu Paulina, ya dan semuanya Kakak Airen. Saya sebetulnya sudah beberapa minggu nggak beribadah ke gereja, ngaku dosa ya. Ya, karena satu dan dua hal, saya nggak beribadah ke gereja dan saya kembali ke Jakarta. Beribadah lagi kemarin. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Terlepas mau gerejanya gereja apa ya, nggak peduli. Yang penting ketika kita beribadah, hadirat Tuhan itu mengelilingi saya. Jadi nggak tergantung gerejanya ternyata hadirat Tuhan itu Bapak Ibu. Hadirat Tuhan itu tergantung dari kitanya. Jadi terlepas gereja mana, apakah gerejanya gereja apa gitu, nggak penting. Yang penting kitanya, ya kan hadirat Tuhan itu ngikutin kita. Ya shalom semuanya, ada Kakak Dewi dan semuanya. Nah, Bapak Ibu boleh bantu saya tap layar. Boleh bantu saya share juga ya. Pagi hari ini saya mau membahas satu topik baru yang saya yakin Bapak Ibu semua pasti akan terberkati. Karena seringkali dalam kehidupan kita ini, kita terjerumus ke dalam suatu masalah atau ke dalam suatu hal yang gak enak, hal yang menyakitkan hati, hal-hal yang membinasakan. Bukan karena Tuhan tidak tolong, bukan karena Tuhan tidak berbicara, tetapi seringkali kita ini terjerumus dalam kesusahan karena kita salah mengambil keputusan. Betul apa betul? Ayo Bapak Ibu yang paham apa yang saya bicarakan, boleh ketik di komentar. Saya pernah mengalaminya gitu ya, kepanjangan. Amin, amin aja. Betul. Ya. Bu Evi, terima kasih untuk responnya Kakak Dewi. Iya, karunia ini sangat penting. Kenapa saya begitu rindu membagikannya kepada Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak punya karunia discernment ini ya, bahasa Indonesianya, bahasa kerennya itu discernment. Sebentar saya akan kasih terjemahannya ya. Kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia cuman menerjemahkan sebagai karunia membedakan roh. Tetapi sesungguhnya mungkin lebih daripada itu ya, bukan hanya karunia membedakan roh. Tetapi terjemahannya itu kalau discernment, arti kata discernment saya translate ke Indonesia itu seperti ini. Kemampuan untuk membedakan, mengenali, dan memilah sesuatu dengan jelas dan cerdas, seringkali dalam konteks spiritual atau moral, untuk menentukan kehendak Tuhan, atau dalam konteks umum untuk membuat penilaian yang bijak. Ya panjang sekali ya, tapi intinya itulah supaya kita nggak ngambil salah keputusan. Kenapa saya benar-benar kayaknya digerakkan Tuhan untuk share ini? Karena saya melihat begitu banyak umat Tuhan yang sungguh-sungguh sayang sama Tuhan. Ya bukannya Tuhan nggak sayang juga sama mereka, tapi mereka salah mengambil keputusan dan uangnya hilang. Nangis, menderita. Terus saya melihat nggak sengaja saya scroll TikTok, nggak sengaja ya, saya nggak kepengen nonton berita, cuman tiba-tiba ada berita yang memberitahukan ada seorang wanita, waduh tragis sekali, dibunuh oleh perampok yang pura-pura nyamar beli mobil, ternyata niatnya jahat. Nah Bapak Ibu, kalau engkau punya karunia discernment ini, ketika engkau melihat orang tersebut, pertama kali ketika engkau berbicara dengan orang tersebut, engkau sudah punya feeling, punya istilahnya sudah diberitahu Tuhan
bahwa orang ini niatnya gak bener, udah engkau gak usah ladenin. Atau dengan kata-kata tertentu kita udah bisa langsung nangkep nih orang gak punya niat baik misalnya. Jadi engkau akan terhindarkan oleh malapetaka, bukan? Ya kan, saya juga ya digerakkan Tuhan ya, saya sangat kasihan sekali melihat orang yang terjerumus dengan berbagai macam kebinasaan, berbagai macam kesusahan. Contohnya yang kemarin baru-baru ini kan, Bapak Ibu yang main Bitcoin ya, yang main kripto, yang main XRP pasti tahu sekali apa yang saya maksudkan. XRP, Bitcoin, begini kan, twing gitu kan. Nah, Bapak Ibu, jikalau engkau punya karunia ini, engkau bisa mengetahui. Ya, makanya saya nanti akan share seperti apa sih caranya supaya engkau bisa melatih karunia ini. Karena karunia ini harus dilatih, nggak otomatis. Kayaknya ada nggak sih yang otomatis? Kayaknya saya nggak pernah menjumpai ada orang yang otomatis punya karunia discernment ini. Ini harus dilatih. Nah, saya bisa saksikan kesaksian saya sendiri. Ya, saya memang pernah dikasih tahu, ya saya juga sudah cerita sama Bu Esther, saya dikasih tahu Tuhan, ini investasi ini bakalan tuing gitu naik ya. Dan sesama teman baik, teman sepelayanan, tentu saja saya ngasih tahu dong kalau saya dikasih tahu Tuhan, saya nggak mau rezeki itu saya makan sendiri ya. Saya ngomong sama Bu Esther, tapi setiap kali saya mau masuk, saya dikasih tahu Tuhan jangan. Pertama kasih tahu Tuhan jangan. Kedua kali saya pikir kenapa? Kan Tuhan kau udah ngasih tahu bahwa ini investasi ini bakal meledak misal. Terus saya mau masuk, dikasih tahu lagi jangan. Ya janganlah, saya nurut lah. Saya nurut sama Tuhan. Untungnya saya nurut. Ketiga kali saya mau masuk, Tuhan bilang lagi jangan. Ya akhirnya saya nurut lagi lah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemarin ya hari Jumat apa hari Sabtu gitu, langsung saya melihat pembicaraan dari kalangan ya sama-sama investor. Mana di sini ada Kakak Kohwijaya kah yang suka invest? Ya, pembicaraan yang hot bagaimana Bitcoin dan XRP begini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jikalau engkau punya karunia ini, coba bayangkan, engkau akan terhindar ya, puji Tuhan ya, saya itu ya itu karena berkat Tuhan. Jadi saya terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki karunia ini? Ya, sebelum sampai ke situ saya mau membagikan satu bagian firman Tuhan. Bagaimana sesungguhnya Salomo ketika dia berdoa kepada Tuhan, sesungguhnya apa sih yang dia minta? Apakah dia bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat? Coba Bapak Ibu baca di firman Tuhan, ada nggak dia bilang, Tuhan berikan aku hikmat? Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo karena Salomo meminta hikmat, bukan? Itu kan yang kita ketahui kan? Tetapi sesungguhnya yang dia minta itu bukan kata-kata hikmat, tetapi yang dia minta itu discernment, karunia untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, oke, saya bacakan ya dari 1 Raja-Raja 3 mulai dari ayat yang ke-7 saya bacakan. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka perhatikan, ini yang Salomo minta. Bapak Ibu, kita pikir Salomo minta hikmat seperti apa gitu ya. Tetapi ini yang Salomo minta. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu,
perhatikan, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Perhatikan, Salomo nggak bilang, Tuhan berikan aku hikmat. Apa yang dia katakan? Berikan hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Bukankah ini seharusnya doa yang kita minta setiap hari kepada Tuhan? Coba jikalau engkau bisa membedakan yang baik dan yang jahat, si wanita itu yang dibunuh itu ya, yang saya tonton, ada wanita di Jambi, wah sampai newsnya kemana-mana, saya nggak tahu itu news lama atau news baru, cuman kebetulan waktu saya buka TikTok tiba-tiba dia ada beritanya ada di depan screen saya, jadi saya mau nggak mau saya dengar gitu, bagaimana wanita ini dibunuh karena orang ini pura-pura mau beli mobil, ternyata mau ngerampok mobil ya. Dia datang pertama kali, dia udah janjian, terus yang kedua kali, nah dibunuhlah wanita ini. Nah, kalau wanita ini punya karunia ini, membedakan yang baik dan yang jahat, pada saat first impression, pada saat pertemuan pertama kali, dia harusnya sudah bisa membedakan, nih orang gak serius mau beli mobil, nih orang punya maksud jahat, bukan? Nah, dia akan terhindar dari kecelakaan tersebut, dari musibah yang fatal. Demikian pula ketika engkau misalnya dagang, ketika engkau misalnya bisnis, engkau ketemu orang, kalau engkau punya karunia ini, ketika kita berjumpa pertama kali, namanya bisnis kan mau negosiasi seperti itu kan biasanya pengalaman saya dulu ya, waktu kita ketemu pertama kali, kita sudah bisa menilai nih orang bisa dipercaya atau enggak, kita bisa kerja sama orang ini atau enggak. Nah, itu adalah karunia untuk membedakan yang baik dan yang jahat, termasuk ketika ya contohnya banyak sekali ya yang kalau saya mau bisa share ya. Suami saya itu dulu paling nentang saya doa kayak orang gila, bangun tengah malam, pokoknya saya dianggap sedikit gila gitu ya sama suami saya. Nah, waktu berjalan, suami saya kan namanya begitu ya, seperti kebanyakan suami dan seperti kebanyakan orang-orang di dunia ini. Nah, satu kali dia bilang mau beli Bitcoin, terus saya bilang jangan, Bitcoin pasti akan jatuh ke level ini, saya bilang sama dia. Mana mungkin, kan Bitcoinnya lagi tinggi waktu itu ya. Terus saya bilang enggak, percaya deh, pasang beli di harga segini, yang waktu itu jauh sekali, nggak mungkin istilahnya, nggak mungkin kena. Tetapi apa yang terjadi? Kena, Bapak Ibu. Nah, semenjak itu suami saya percaya sama saya. Semenjak itu percaya dan gak terlalu protes kalau saya banyak doa ya. Nah, itu adalah karunia apa? Karunia membedakan ya, karunia to discern. To discern itu menimbang-nimbang perkara kan. Ini seperti Salomo minta, menimbang perkara, bukan hanya saja menghakimi umat Tuhan, tetapi menimbang perkara, menilai segala sesuatu, apakah itu baik, apakah itu enggak, apakah ini benar atau enggak. Itu adalah karunia yang harus kita latih ya. Jadi bukan bicara karena bicara punya karunia, enggak. Bapak Ibu juga bisa punya karunia ini kalau engkau melatihnya. Nah, bagaimana cara melatihnya? Oke, sebelum itu saya mau kembali meneruskan bagaimana Salomo ya. Tadi saya baca sampai mana? 1 Raja-Raja 3 ayat 9 ya. Nah, saya bacakan 1 Raja-Raja 3 ya ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ini adalah hal yang sangat bijaksana.
bagi kita untuk kita minta sama Tuhan. Jangan cuma minta diberkati Tuhan. Kalau engkau punya begitu banyak berkat, tetapi engkau salah mengambil keputusan, apa yang terjadi? Berkatmu itu bisa hilang dalam sekejap. Ya kan? Betul kan? Nah, ini karunia yang harus engkau minta. Oke, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, ayat ke-11, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Bapak Ibu, masukkan logikanya, nangkep kan, kalau kita punya karunia ini, engkau gak usah minta berkat Tuhan, otomatis berkat itu ada di bawah telapak kakimu, betul kan? Betul gak sih apa yang saya ngomong itu? Ya kan? Kalau engkau tahu misalnya, ya seperti yang tadi saya kasih contoh ya, mau beli Bitcoin pun saya bilang jangan. Pasti Bitcoin bakalan jatuh ke level ini. Nah, kalau orang punya karunia seperti itu, nggak usah minta-minta berkat Tuhan. Berkat Tuhan ada di telapak kakinya, betul kan? Ya kan, setuju Bapak Ibu. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu mau punya karunia ini? Saya ngomong membagikan kepada Bapak Ibu benefitnya dulu supaya Bapak Ibu itu terbakar. Saya juga mau. Betul kan? Ya, terima kasih untuk responnya ya. Mau. Oke, mau. Nah, sekarang gimana caranya ya? Sebelum kita sampai kepada bagaimana caranya, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Mendikri kepada Bapak Ibu. Dikri itu menetapkan. Saya menetapkan bahwa mulai saat ini, indera spiritual kita, semua yang ada di sini akan terbangun. Hati kami menjadi waspada, telinga kami mendengar dengan jelas, dan roh kami akan bisa membedakan dengan akurat setiap suara dan setiap musim, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu katakan amin ya sebagai respon imanmu bahwa engkau sudah mendapatkan itu. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya melatih dan mempertajam karunia discernment ini? Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah Bapak Ibu, karunia seperti ini sekali lagi gak otomatis, harus dilatih. Dilatih dengan cara apa? Salah satunya dengan cara kita bergaul erat dengan firman Tuhan. Kita harus mengenal dulu firman sebelum sampai kepada suara-suara Allah yang lain ya. Suara peringatan dari Roh Kudus yang seperti yang saya bilang itu, saya dapat peringatan, jangan, saya mau masuk, jangan. Walaupun, perhatikan Bapak Ibu, walaupun di awal Tuhan udah ngasih tahu saya misalnya investasi A ini ya, saya nggak akan sebutkan investasinya apa. Kenapa? Karena walaupun disebutkan, hasilnya bisa beda, betul? Kebenaran yang sama ini yang saya ketahui bahwa investasi, misalnya investasi koin ini, misalnya kalau kita ngomongin kripto ya, bakalan meledak di masa yang akan datang, bakalan berlipat-lipat misalnya. Saya udah dikasih tahu seperti itu. Tetapi kalau misalnya saya main ngumumin di live streaming seperti ini, Bapak Ibu, saya dikasih tahu sama Tuhan, investasi ini bakalan naik berlipat-lipat gitu.
Nah, kalau Bapak Ibu nggak punya karunia discernment kayak misalnya saya yang saya jelaskan tadi, saya udah dikasih tahu Tuhan duluan ya pertama. Tetapi ketika saya mau invest, saya dikasih tahu jangan rugi, jangan sekarang rugi misalnya. Tetapi misalnya orang lain yang nggak dikasih tahu seperti itu, dia cuma dengar info pertama dari Tuhan bahwa misalnya koin ini bakal naik kenceng berlipat-lipat, tetapi dia nggak dikasih misalnya tidak menggunakan karunia discernment ini untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapan saya mesti masuk? Nah hasilnya apa? Hasilnya nangis bombay karena itu bisa terjun loss 50% misalnya kayak kemarin kan kayaknya udah turun 50% deh kita ngomongin misalnya kripto ya. Nah hasilnya bisa berbeda kan, hasilnya bisa berbeda jauh ketika engkau tidak punya karunia untuk ya discernment ini untuk mengambil keputusan kapan mesti masuk, kapan mesti keluar, walaupun informasinya sama koin ini misalnya. Saya dikasih tahu Tuhan bahkan berlipat-lipat in the future, di masa yang akan datang. Ya saya memperhatikan begitu banyak umat Tuhan, umat yang sayang sama Tuhan, tapi karena tidak punya karunia ini, jadi mereka ya mengalami air mata, mengalami penderitaan, mengalami kebinasaan bahkan ya. Jadi tadi seperti yang saya share, yang pertama mau tidak mau karunia ini nggak langsung otomatis, tetapi engkau harus pupuk, engkau harus latih. Yang pertama dengan cara apa? Bergaul dengan firman. Bapak Ibu baca firman Tuhan setiap hari. Mungkin waktu engkau pertama baca, engkau belum sampai ke level dimana engkau baca langsung kau ngerti gitu. Nggak apa-apa, baca dulu. Baca dan kau undang Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penulisnya. Kalau nggak ngerti, tinggal nanya sama Roh Kudus. Roh Kudus itu nggak pilih kasih. Ya, nggak pilih kasih. Nah, kenapa ya Bapak Ibu engkau yang mengalami pergumulan ekonomi, kenapa saya suruh engkau ikut live streaming ini? Saya nggak langsung mendoakan, diberkatilah misalnya usahanya, ya bisa aja saya doakan, bisa aja ada mukjizat langsung. Tetapi kenapa saya mengajak Bapak Ibu ikut live streaming ini setiap pukul 4 pagi? Karena hal-hal seperti ini saya kan nggak mungkin ngasih tahu langsung di telepon gitu kan. Dan masih banyak lagi, bukan hanya ini. Makanya Bapak Ibu engkau harus dengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah adalah jalan-jalannya yang memimpin engkau kepada keberhasilan, kepada kesuksesan. Shalom Pastor Eka, terima kasih sudah lama nggak berjumpa ya. Ya terima kasih Pastor Eka, ini pastor yang diurapi Tuhan ya. Terima kasih sudah mampir di live streaming saya. Waduh, live streaming yang kecil ini dimampiri oleh hamba-hamba Tuhan yang besar. Terima kasih. Ya kembali lagi, tadi sampai mana? Bergaul dengan firman. Engkau harus membiasakan dirimu membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu di Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bapak Ibu, tanpa firman engkau akan berjalan di dalam kegelapan. Ya, deklarasi Pastor Eka dahsyat, kata Bu Esther ya. Ya, jadi tanpa firman engkau akan berjalan di dalam kegelapan. Kemarin saya ngumpul ya sama teman-teman suami saya yang suka invest itu juga. Dan saya mendengarkan, walaupun mereka itu mereka tahu news, tahu berita bahwa tanggal sekian akan ada pengumuman ini. Terus tahu nggak mengenai kripto ini akan itu dan lain sebagainya. Mereka tahu informasi, mereka jago trading. Tetapi hal-hal seperti ini tidak akan didapatkan di luar.
Hal-hal seperti ini datangnya dari Tuhan, bukan? Ya, saya mendengar komentar ada yang putus-putus ya signalnya. Apakah signal saya putus-putus, Bapak Ibu? Ataukah cukup jelas? Boleh dituliskan di komentar ya. Tidak kok. Ya, puji Tuhan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jikalau engkau bergaul erat dengan firman Tuhan, engkau tidak akan tertipu oleh misalnya iming-iming apa yang memberikan kita kekayaan dengan cepat dan lain sebagainya. Perhatikan bagaimana Hawa terjerumus jatuh di dalam dosa dan menjual semua otoritas kekuasaannya, dirampas oleh iblis. Karena apa? Karena dia tertipu oleh iblis. Saat ini mungkin engkau bisa saja tertipu, tapi bukan bukan dalam bentuk ular atau dalam bentuk iblis, tetapi engkau bisa saja tertipu misalnya dengan perkataan manis penjual apa gitu ya, penjual sesuatu yang tidak engkau butuhkan, atau misalnya engkau tertipu oleh investasi yang salah. Bisa kan? Bisa. Kita melihat bagaimana di Kejadian 3 ayat 1. Ya, saya bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon-pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan Bapak Ibu, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini diulang-ulang lagi, bukan? Tadi saya sudah share bagaimana pengetahuan yang diminta oleh Salomo adalah pengetahuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, bukan? Nah, tadi barusan yang kita baca apa? Si iblis itu ngiming-ngimingin Hawa bahwa ketika dia makan buah terlarang ini, engkau akan mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Yaitu iming-iming yang ular kasih kepada Hawa. Sebetulnya yang Hawa butuhkan dan yang Adam butuhkan, yang kita semua sebetulnya butuhkan, kita ini nggak perlu kita mengetahui banyak hal di dunia ya, seperti misalnya teman-teman suami saya yang tahu banget tentang misalnya berita ini, berita itu, apa yang akan terjadi, itu ini. Toh Bapak Ibu perhatikan investasi mereka jeblok juga kan, salah kan, karena mereka nggak mendengar dari Tuhan. Sebetulnya Bapak Ibu, kita itu nggak perlu banyak tahu, yang perlu kita tahu, yang sangat perlu kita tahu itu adalah suara Tuhan, firman Tuhan. Ketika kita taat sama firman Tuhan, ketika kita taat akan suara Tuhan, kita akan dihindarkan dari berbagai macam malapetaka, bukan? Ya kan, saya ini gak punya banyak waktu untuk dengar berita ini, berita itu, dan lain sebagainya, untuk nongkrongin trading gitu di depan komputer. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, saya diselamatkan dari kerugian besar. Bukan, karena saya mendengarkan suara Tuhan. Nah, sekali lagi suara Tuhan ini ya, yang Bapak Ibu boleh bilang ini karunia discernment, karunia membedakan roh, atau karunia seperti Salomo bilang, menimbang-nimbang, paham membedakan yang baik dan yang jahat. Dan seperti ya si ular ini iming-imingin kepada Hawa, karunia untuk kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sebetulnya kita itu nggak perlu seperti Allah. Yang perlu kita lakukan adalah taat mendengar suaranya. Karena Tuhan sendirilah yang akan menjadi mata kita. Tuhan sendirilah yang akan menjadi telinga kita, bukan? Makanya kita harus belajar dari kitab Mazmur. Bagaimana pemazmur ini berkata, saya selalu menempatkan Tuhan di sebelah kananku. Oleh sebab itu aku tidak akan goyah. Ya, I have always set the Lord before me. Therefore I shall not be moved. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu selalu conscience, Bapak Ibu tahu gak sih maksudnya? Dia selalu pikirannya, kesadarannya itu selalu menempatkan Tuhan bersama-sama dengan dia di sebelah kanannya. Jadi dalam setiap keputusan yang dia ambil, itu dia gak ngambil keputusan sendiri. Tetapi apa yang dia lakukan, dia selalu melihat kepada Tuhan. Makanya si pemazmur berkata, aku selalu menempatkan Tuhan di sebelah kananku. Oleh sebab itu aku tidak akan goyah. Jadi ada apa-apa, dia ngelihat dulu, nanya dulu sama Tuhan, maksudnya seperti itu. Bahasa Inggrisnya ngomongnya begini, I have always set the Lord before me. Before me itu di hadapanku. Ya, jadi terjemahan bahasa Indonesia berbeda dengan terjemahan bahasa New King James Version-nya. Tetapi intinya begitu, intinya selalu memandang kepada Tuhan, gak gerabak gerubuk langsung ngambil keputusan. Misalnya kayak saya, apa jadinya kayak saya kalau misalnya saya udah dikasih tahu Tuhan yang tadi ya saya share bahwa investasi ini bakalan melipat-lipat in the future sampai tingginya luar biasa gitu misalnya. Tapi apa jadinya kalau saya tidak menempatkan Tuhan di depan saya dan bertanya, apakah ini waktu yang tepat untuk saya invest misalnya? Apa jadinya Bapak Ibu? Saya masukinlah semuanya misalnya harta saya ke situ. Langsung jeblok 50%. Nangis seperti kebanyakan orang kan? Tetapi kalau kita selalu memandang Tuhan di sebelah kanan kita, kita akan melihat selalu kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau pikirkan? Menurut engkau seperti apa? Apakah ini waktu yang tepat bagiku untuk mengambil keputusan atau untuk memasuki suatu kontrak bisnis, atau misalnya waktu yang tepat untuk investasi ini, untuk investasi itu, ataukah dia orang yang tepat bagi saya untuk bisa kerjasama dalam bisnis? Bapak Ibu paham ya sampai di sini ya. Jadi awalnya bagaimana caranya kita mentrain, bagaimana caranya kita melatih sampai kita sampai di sana. Sekali lagi nggak otomatis, engkau harus melatihnya mulai dari membaca firman. Baca firman Tuhan itu, ya bukan hanya dibaca sih sebetulnya. Engkau harus belajar merenungkan firman. Nah Bapak Ibu, kenapa saya bisa share sama Bapak Ibu ya setiap pagi misalnya. Dan topiknya itu mungkin banyak sekali sebetulnya di kepala saya yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Kenapa saya bisa seperti ini? Bukan karena saya pintar, bukan karena saya jago, bukan. Sekali lagi karena bergaul erat dengan firman Tuhan. Bergaul erat dengan firman. Dan engkau akan sampai di posisi seperti saya. Bagaimana firman Tuhan sendiri itu yang mengajar engkau. Ya, firman Tuhan itu yang akan mengajar engkau di kepalamu, di hatimu. Engkau bisa bangun tidur, tiba-tiba engkau diajar sama Tuhan sendiri. Dikasih tahu cara, misalnya, tahu nggak engkau, ini itu kalau engkau mau begini, itu asalnya dari sini, dari situ. Dan semua benang merah firman Tuhan itu nyambung semua. Tuhan itu bisa membawa saya ke kitab, misalnya kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dari sini, dari situ. Tuhan mengajar sendiri di pikiran, di hati saya. Nah, engkau tidak akan mungkin bisa sampai ke level ini jikalau engkau tidak mulai dari yang sederhana. Baca misalnya mulai dari satu pasal dulu. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Baca dulu, saya juga mulai dari situ ya. Kalau kita tidak pernah memulai dari yang kecil,
kita tidak akan sampai ke hal-hal yang besar. Karena segala sesuatu mulai dari kecil. Oke, ya. Kita lanjut. Makanya Yosua 1 ayat 8 berkata seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Perhatikan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kebanyakan dari kita, ya mohon maaf ya, kebanyakan dari kita itu mau langsung ke berhasil dan beruntung. Betul kan? Kebanyakan dari kita kepengen loncat langsung, pengennya didoain langsung berhasil dan beruntung, bukan? Ayo, saya berbicara kepada diri saya sendiri. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu menunjukkan caranya, jalannya. Engkau gak bisa instan gitu loh. Ya memang gak memungkiri ada waktunya. Tuhan juga bisa melakukan mukjizat dengan doa, dengan kuasanya Tuhan bisa buka jalan. Memang iya bisa juga, saya tidak membatasi cara Tuhan bekerja. Karena saya juga melihat Tuhan pernah dan sering melakukan mukjizat seperti itu. Tetapi jikalau engkau tidak punya karunia discernment ini, walaupun mungkin engkau diberkati dengan harta kekayaan yang melimpah, apa yang terjadi? Satu keputusan yang salah bisa hilang kan berkat Tuhan itu, bukan? Ya, apa yang terjadi dengan orang-orang yang kemarin itu yang invest banyak sekali di kripto itu, di XRP ya. Apa yang terjadi? Nangis banget, nangis bombay gitu ya, kata istilah orang-orang dunia ya. Ya kan, karena salah mengambil keputusan. Nah, hal-hal seperti itu engkau bisa jago trading, jago baca grafik, jago dengar informasi, insider. Tetapi sekali lagi, ada hal-hal yang dunia ini ya nggak bisa dibandingkan dengan suara Tuhan. Bukan begitu kan? Saya juga nggak punya banyak waktu untuk duduk di depan komputer untuk dengaran news, berita dan lain sebagainya. Tapi lihat bagaimana suara Tuhan jauh lebih unggul daripada semuanya itu. Ya, sekali lagi engkau harus mulai dari membaca firman dan merenungkannya. Karena kalau hanya baca sekilas tanpa perenungan itu ya nggak afdol gitu ya. Engkau tidak akan mendapatkan maksimal benefit yang maksimal dari firman Tuhan itu. Ya mungkin engkau bisa aja diingatkan oleh Roh Kudus ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tetapi firman itu tidak akan berkuasa menguasai kehidupanmu. Engkau harus mengizinkan firman Tuhan itu menguasai hatimu, menguasai pikiranmu, mengajari engkau. Dengan demikian nanti lama-kelamaan engkau akan terlatih. Engkau bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan, mana yang baik dan mana yang benar. Karena seringkali suara iblis itu menipu, sama seperti si ular ini. Si ular ini nggak bilang Tuhan salah gitu, nggak bilang. Dia cuma bilang, maksudnya mentwist, tahu nggak? Mentwist itu membelokkan kebenaran. Itu yang si iblis biasanya lakukan. Dan si iblis juga masih berbicara di pikiran kita. Ya, hari ini masih berbicara, bukan dalam bentuk ular, tetapi dia masih terus berbicara dalam pikiran kita. Bagaimana caranya kita bisa membedakan bahwa itu suara iblis? Itu suara iblis lewat keserakahan kita misalnya. Ataukah itu suara Tuhan? Bagaimana cara kita bisa sampai ke sana? Mau nggak mau, kita harus belajar merenungkan firman dan taat
Ya, seringkali misalnya kayak seringkali saya diperhadapkan dengan orang-orang yang ya misalnya hamba Tuhan, ngakunya hamba Tuhan, tetapi mungkin namanya hamba Tuhan selalu nggak ada yang sempurna ya, termasuk saya banyak kelemahannya. Saya terlebih lagi banyak sekali kelemahannya. Nah, seringkali mungkin si iblis menaruh pikiran-pikiran dalam hati saya. Wah, hamba Tuhan itu nggak benar. Hamba Tuhan itu ini, itu ini. Tetapi sekali lagi, jikalau kita bergaul dengan firman Tuhan, kita bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan. Betul. Suara Tuhan apa? Berkata di kitab Filipi, segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang adil, segala sesuatu yang suci, segala sesuatu yang sedap didengar, segala sesuatu yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Bukan begitu? Kalau saya tahu, oh itu suara iblis. Kalau yang ngomong-ngomong hamba Tuhan ini gak benar, hamba Tuhan ini itu, berarti itu suara iblis. Suara Tuhan apa? Memikirkan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar. Ya, lama-kelamaan ketika engkau mengizinkan dirimu dipimpin oleh firman, engkau akan terlatih, engkau langsung bisa akan sensitif membedakan mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar atau yang enggak dalam setiap keputusanmu. Ya, masih ada banyak ya, cuman saya berhenti sampai satu dulu dengan firman Tuhan yang basic ya harus kita lakukan, membaca firman Tuhan. Kita akan lanjutkan pembahasannya besok ya, bagaimana caranya supaya kita bisa melatih karunia discernment ini. Oke, saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini sudah terberkati kah? Amin, kata kakak Rafael ya, kakak Dewi, kakak Meliana, kakak Vivi. Ya puji Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menolong kami untuk mengerti betapa pentingnya karunia discernment ini supaya kami boleh terhindar dari berbagai macam kesusahan, berbagai macam bahkan malapetaka. Roh Kudus, tolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau, karena segala sesuatu yang baik berasal daripadamu. Berikan kami hati yang haus dan lapar juga untuk bergaul dengan firman-Mu. Segala kuasa-kuasa jahat yang menghalangi anak-anak-Mu di tempat ini untuk bisa fokus membaca dan merenungkan firman Tuhan, saat ini saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, jadilah Engkau bebas, diberkati dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom kakak Orlando, ya kakak Magdalena dan semuanya. Saya berdoa bagi Bapak Ibu, saya melepaskan berkat Tuhan. Terbukalah tingkap-tingkap langit dari surga dan dicurahkanlah berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas Bapak Ibu semua yang ada di live streaming ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah investasimu, diberkatilah toko-tokomu, diberkati juga rumah tanggamu, pekerjaanmu, diberkati anak cucumu, diberkati dengan berkat Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, engkau boleh taruh tanganmu di dada atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saya akan berdoa. Roh Kudus, saya mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit. Roh Kudus, mari Engkau datang dan jamahlah setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh kami. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa,
kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan atas hidup kami. Belenggu santet, tukun sudah hancur, sudah patah atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, lebih dahsyat lagi hamba-Mu mohon Roh Kudus. Lebih dahsyat lagi mengalir menjamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lewatkan satu pribadi pun Tuhan. Jamahlah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Apapun sakitmu sekarang, terima dengan iman. Engkau sudah menerima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman ya Bapak Ibu, karena kuasa Tuhan sudah mengalir dengan dahsyat, dengan kencang. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk kuasa-Mu. Engkau sudah menjamah setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit sekarang. Ada kebebasan, ada kesembuhan, ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mengalir terus kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Terima kasih. Masih terus mengalir. Terima kasih kuasa. Terima kasih Roh Kudus untuk kuasa-Mu yang Kau curahkan atas setiap anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu dibebaskan. Sekarang Bapak Ibu semua Engkau jadi bebas, sembuh, pulih, dan bahkan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Cancer negatif, tumor negatif dalam nama Tuhan Yesus. Semua sel-sel cancer, sel-sel tumor, saya kutuki ke akar-akarnya dan saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya kuasa atas anak-anak Tuhan di tempat ini. Oleh bilur darah Yesus, semua sakit penyakitmu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan yang Engkau sudah berikan bagi kami 2000 tahun yang lalu. Kami terima sekarang kesembuhan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu yang merasakan jamahan Tuhan, boleh tuliskan di komentar ya. Yang merasakan kesembuhan, boleh tuliskan di komentar. Kesaksianmu itu pasti akan memberkati banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih ya semuanya. Terima kasih Kakak Meliana, Kakak Epsi, Ibu Vera, Ibu Evi, Kakak Orlando, Kakak Bella, Kakak Magdalena. Ya Bapak Ibu yang ketinggalan siaran saya dari awal tadi, ada yang sangat penting sekali yang Bapak Ibu harus punya supaya engkau terhindar dari berbagai macam malapetaka, berbagai macam kesulitan, kesusahan, dan supaya engkau bisa mengalami keberuntungan, keberhasilan. Kau harus punya karunia ini, karunia untuk membedakan, kau karunia untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, Bapak Ibu boleh lihat siaran ulangnya di profil TikTok saya, ada alamatnya, ada linknya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi nanti saya akan upload siaran ulangnya di situ, Bapak Ibu bisa nonton. Dan kita lanjutkan topik ini besok, bagaimana caranya supaya kita bisa melatih karunia ini, karena karunia ini nggak langsung ya, instan. Tuhan itu setia. Ketika kita setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan tambah-tambahkan. Nggak mungkin deh ya orang-orang yang setia mencari Tuhan itu sama dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Nggak mungkin sama. Tuhan itu nggak pilih kasih, Tuhan mengasihi semua. Tuhan kepengen Bapak Ibu semua itu punya karunia ini. Tetapi Tuhan nggak akan maksa engkau untuk punya karunia ini, bukan? Masa Tuhan maksa kita? Ya enggak lah ya, itu pilihan bebas kita. Apakah kita mau deket-deket sama Tuhan sehingga kita mau dilatih, sehingga kita bisa punya karunia seperti ini. Karunia seperti Salomo sebetulnya, ya kan?
Nggak usah takut kekurangan sesuatu pun yang baik. Nggak usah takut nggak diberkati Tuhan. Berkat Tuhan ada di telapak kaki kita, bukan? Ya kan? Ya kan? Tuhan bisa kasih tahu, hai Tiara, Tiara, ini investasi bakalan meledak misalnya. Hai Tiara, jangan invest dulu. Ini bukan waktunya. Nah, tentu saja Tuhan nggak berbicaranya seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya Tuhan berbicara? Engkau juga harus melatih indera pendengaranmu sehingga engkau tahu bagaimana Tuhan berbicara. Nah, ya, nanti akan nyambung ke karunia hikmat. Nanti saya akan nyambung ke bahasan itu ya KKRJT. Nanti kalau waktunya tepat, sudah waktunya saya akan nyambung ke pembahasan tentang hikmat. Itu kerinduan saya membagikan kepada Bapak Ibu hikmat. Apa sih yang dimaksud dengan hikmat itu? Bagaimana sih caranya supaya kita juga bisa berhikmat, ya kan? Maukah Bapak Ibu? Yang mau katakan amin. Mau. Iya. Iya, makanya Bapak Aku mau. jangan hanya cuman datang sama Tuhan berdoa minta diberkati. Ya, berkat itu nyusul, berkat itu sebetulnya kecil ketika kau mencari hal-hal yang rohani. Ya kan? Orang dunia yang mencari apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Tetapi sesungguhnya ketika engkau mendahulukan Tuhan, kata firman Tuhan kan itu, engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Gak perlu minta-minta pun otomatis. Tapi ya setia, gak langsung gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang mau didoakan secara khusus, Bapak Ibu boleh tulis di komentar, saya akan panggil naik ke atas. Sebelumnya mari kita naikkan pujian. Ada request, cuman saya belum tahu judulnya apa ya ini requestnya, jadi saya langsung buka dari TikTok. Saya nggak tahu judulnya apa, belum ketemu. Yang mana ya, sebentar ya. Pada Yesus yang mau angkat di waktu kau jatuh, yang menggendong kamu dan membimbing kamu, dan berharap padanya. Percayalah padanya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, engkau harus klik tombol tamu dan tulis komentar supaya saya bisa undang naik ke atas ya. Bimbang, janganlah kau ragu dan berharap pada Yesus yang mau angkat di waktu kau jatuh, yang menggendong kamu, yang membimbing kamu, dan berharap padanya. Percayalah berharaplah padanya, kau tolong kamu, yang membimbing kamu. Janganlah kau bimbang, janganlah kau ragu, dan berharap pada Yesus yang mau angkat di waktu kau jatuh, yang menggendong kamu dan membimbing kamu, dan berharap padanya. Padanya, berharaplah padanya, kau tolong kamu dan membimbing kamu. Janganlah kau bimbang,
janganlah kau ragu. Oke, itu hanya sepotong lagu yang saya punya. Oke, Bapak Ibu yang mau didoakan secara langsung, boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu. Dan berharap padanya, percayalah padanya, berharaplah padanya, tolong kamu dan membimbing kamu. Janganlah kau bimbang, janganlah kau ragu, dan berharap pada Yesus yang mau angkat di waktu kau jatuh, yang menggendong kamu dan membimbing kamu, dan berharap padanya. Padanya, berharaplah padanya, tolong kamu yang membimbing kamu, janganlah kau bimbang. Enak lagu ini Kak ya, iya. Pada Yesus kau waktu kau jatuh. Ya, untuk Kakak Mahdalena saya undang naik ke atas ya. Kakak Mahdalena silakan. Bentar ya. Shalom. Shalom. Ya, Ibu Mahdalena, apa yang bisa dibantu? Ya, saya ini itu sering itu Bu lambung, kadang sering sakit juga, terus ke kepala. Terus ini itu tenggorokan sering sakit juga, terus rasa napas tuh nggak enak. Oh iya iya. Iya. Kita Mohon berdoa doanya. ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Mahdalena. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Mahdalena. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan. Kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas Ibu Mahdalena. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit lambung, roh intimidasi, roh kekhawatiran, roh kecemasan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit kepala juga keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ibu suka sesak di dada? Sekarang sesak di dada keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kerongkongan sekarang saya lepaskan berkat Tuhan, kesembuhan mengalir, lambungmu sekarang baik, asam lambungnya normal, nggak sakit lagi, kepalanya juga sudah nggak sakit lagi. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Sakit di kepala sembuh sekarang, terus mengalir kuasa Tuhan atas Ibu Mahdalena. Sakit di kepalanya sembuh, kerongkongannya sekarang enak dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungnya sekarang normal, sakit di lambung sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Mahdalena. Ya, Ibu gimana sekarang, udah baik? Baik sekali Bu, Baik sekali, puji Tuhan ya Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Mahdalena. Ibu banyak memuji Tuhan, banyak mengucap syukur. Itu resepnya supaya nggak kembali lagi ya. Ya. Terima kasih Bu Clara, terima kasih, puji Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus baik. Oke, kalau gitu saya disconnect ya. Terima kasih Bu Clara. Oke, terima kasih.
Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan, boleh tulis di komentar sakitnya apa, dan boleh klik tombol tamu sehingga saya bisa undang nih ke atas. Sambil menunggu kita naikkan pujian lagi. Bu Esther nggak cepet-cepet kan? Enggak. Oke, kita naikkan Enggak, Bu. pujian. Pada Yesus yang mau angkat di waktu kau jatuh, yang menggendong kamu dan membimbing kamu dan berharap padanya, padanya, berharaplah padanya. Dia mau tolong kamu dan membimbing kamu. Janganlah kau bimbang, janganlah kau ragu. Percaya dan berharap pada Yesus. Dia mau angkat di waktu kau jatuh. Dia menggendong kamu dan membimbing kamu dan berharap padanya. Percayalah padanya, berharaplah padanya. Dia mau tolong kamu dan membimbing kamu. Janganlah kau bimbang, janganlah kau ragu. Ya, cuman sepotong itu lagu yang saya punya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau kepotong. Itu yang saya punya. Oke, saya rasa semuanya ya, ada Kakak Ibu Yuliana ya. Padanya. Halo, Iya, salam. dengan Ibu Yuliana kah? Iya, 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 Ibu. Ibu boleh buka, nggak belum bisa ya kameranya. Ini belum bisa, nggak bisa dibuka, Ibu. Oke, apa Belum yang bisa, bisa Sister. didoakan Ibu Yuliana? Apa yang bisa dibantu? Ada benjolan di belakang kuping saya. Benjolan kelenjar. Segede apa Ibu Yuliana benjolannya? Ya, seperti telur puyuh. Kalau dipegang dari luar kayak telur puyuh. Oh, oke. Udah pernah ke dokter? Sudah, katanya kelenjar. Ada kelenjar di dalam. Oh, iya, iya. Ya, nggak ada yang mustahil ya. Ibu Yuliana Iya, percaya Tuhan Yesus? percaya. Oh, oke. Amin, percaya. Ibu, mohon maaf, Ibu pernah ke dukun, ke orang pintar, minum air? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Iya, Mari kita doa ya. iya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Yuliana. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Yuliana, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Ibu Yuliana sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Oh, sakit penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya cabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga. Saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua sel-sel yang abnormal saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Semua sel-sel yang abnormal keluar
Kelenjar getah bening, kelenjar saya perintahkan sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Semua pembengkakan kelenjar-kelenjar yang nggak normal saya perintahkan sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Ibu mohon maaf, ibu pernah sakit hati sama orang gitu, ibu udah pernah ngampunin belum? Sudah. Sudah mengampuni? Iya. Ya, sekarang saya lepaskan lagi kuasa Tuhan, Roh Kudus. Mohon kiranya kau yang menjamah Ibu Yuliana. Benjolan saya perintahkan keluar, sekarang mengecil dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan turun atas Ibu Yuliana dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam nama Tuhan Yesus. Dijamah oleh kuasa Tuhan. Sekarang saya perintahkan benjolannya mengecil dalam nama Tuhan Yesus. Coba Ibu pegang benjolannya sambil pegang, Bu. Benjolannya sambil dipegang. Ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Yuliana. Sekarang saya perintahkan benjolannya mengecil dalam nama Tuhan Yesus. Mengecil hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu atas telinganya Ibu Yuliana. Mengecil dan hilang ya. Ya Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang benjolannya? Sudah mulai kurang, besarnya sudah mulai kurang, Kak. Ya puji Tuhan ya. Ya. Nah, sekarang udah tinggal berapa? Sudah tinggal sedikit, Kak. Puji Tuhan ya, Roh Kudus dahsyat. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Saya perintahkan sekarang benjolan bukan hanya saja berkurang, tetapi hilang dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan benjolannya bukan saja berkurang, tetapi rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan. Kudus untuk jamahanmu atas kulit Yuliana berkurang dan rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Berkurang lagi dan rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Gimana Ibu, udah lebih kecil lagi? Lebih kecil. Puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu. Saya lepaskan lagi kuasa Tuhan atas Ibu Yuliana. Ya, sambil dipegang Ibu Yuliana, kuasa Tuhan mengalir sekarang lewat tangannya Ibu Yuliana. Kuasa Tuhan mengalir lewat tangannya Ibu Yuliana. Sekarang benjolannya lebih kecil lagi, rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Lebih kecil lagi, rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Lebih kecil lagi, ya segala kuasa-kuasa jahat saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya perintahkan keluar semuanya. Lebih kecil lagi sekarang. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Sekarang udah kecil lagi kan, hampir rata. Iya, lebih kecil lagi. Ya kan, hampir rata kan, itu yang saya rasakan. Betul nggak? Iya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Tuhan Yesus engkau dahsyat. Saya lagi terima kasih Roh Kudus, Tuhan Yesus engkau dahsyat. Roh Kudus, mohon kembali menjamah kembali Ibu Yuliana. Ya, bukan hanya mengecil tetapi rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya mengecil tetapi rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan Yesus. Ibu Yuliana sekarang
lebih kecil lagi, rata dengan kulit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nama Yesus. Tuhan. Ya Ibu, gimana sekarang? Sudah hampir rata. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Yuliana. Saya lepaskan berkat Tuhan atas Ibu Yuliana. Ibu suka sedih gitu ya? Itu yang saya rasakan sih, betul nggak sih? Ibu Ya, suka sedih ya, suka nangis gitu, betul? iya, betul. Ya, Ibu jangan suka kalau ada pergumulan datang sama Tuhan. Coba Ibu mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mulai mengucap syukur. Mungkin keadaan menyusahkan hati, tetapi kita mau belajar bersyukur sama Tuhan, belajar bersukacita karena kesedihan itu, kesusahan itu buka pintu buat roh-roh jahat untuk berkuasa dalam hidup kita, termasuk untuk sakit penyakit ya Ibu Yuliana. Jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Mungkin memang ya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika kita datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan, ngikutin jalannya Tuhan. Pasti ujungnya itu bahagia. Gak ada yang ngikutin jalan Tuhan, ngikutin firman-Nya, ujungnya itu kebinasaan, gak ada. Amin. Ya, Bu Yuliana, ya saya berdoa lagi. Terima kasih Roh Kudus. Saya berdoa kasih-Mu yang menjamah Ibu Yuliana, kasih-Mu yang menjamah Ibu Yuliana, segala kesusahan di hatinya, kesedihan di hatinya, kekhawatiran di hatinya, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus, digantikan dengan kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas Ibu Yuliana sekarang, membebaskan dan memberkati Ibu Yuliana, memberkati keluarganya juga, rumah tangganya, memberkati ekonominya juga dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan juga mengalir sekarang atas benjolannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah membebaskan, Engkau yang sudah menyembuhkan Ibu Yuliana, sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Yuliana, Engkau sudah sembuh, terima saja ya. Terima, Engkau sudah sembuh. Coba pegang lagi gimana? Sudah mulai rata. Puji Tuhan, ya Tuhan Yesus dahsyat. Ya Bu Yuliana, ikut live streaming saya setiap pagi pukul 4 pagi, pasti Bu Yuliana akan terberkati. Setiap pagi saya ikut, Bunda. Oh, ikut ya, puji Tuhan, terima kasih. Oke, Ibu Yuliana, saya disconnect dulu ya. Puji Tuhan. Untuk Ibu Rona, saya undang naik ke atas jikalau bersedia ya, didoakan. Ibu Rona, jikalau engkau bersedia didoakan, boleh. Kalau enggak saya doa langsung ya, nggak ada di tombol tamu. Saya doa langsung aja ya. Untuk Ibu Rona, saya berdoa. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Rona. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Rona. Tubuh, jiwa, rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Semua belenggu kutuk keturunan, kutuk dosa atas Ibu Rona sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh jahat yang bikin kista, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk keluar dalam nama Tuhan Yesus.
Saya cabut semua sel-sel kista sampai ke akar-akarnya, saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dibakar oleh api Roh Kudus. Kistanya saya cabut keluar semua. Saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dan saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kistanya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya juga keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dinding rahim normal dalam nama Tuhan Yesus. Penebalannya hilang, dinding rahimnya normal, pendarahannya berhenti, sakitnya sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Rona, jikalau ada sesuatu yang belum diakui, mohon maaf, maksud saya ada hal-hal, ada dosa-dosa yang belum diakui, Ibu Rona akui di hadapan Tuhan supaya jangan menghalangi kesembuhan. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, Tuhan lebih setia. Tuhan setia dan adil, Dia akan mengampuni semua dosa-dosamu. Ya, dan semua sakit penyakitmu itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan tidak menghakimi engkau, tapi Tuhan mengasihi engkau. Tuhan ingin membebaskan engkau dari sakit penyakit. Ibu Rona, ya. Sekali lagi saya berdoa, sakitnya sekarang sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir menjamah Ibu Rona, membebaskan Ibu Rona, menyembuhkan Ibu Rona dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Rona, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan boleh tulis di komentar kalau masih ada di sini. Kalau masih ada di sini, ya. Saya berdoa ya untuk Ibu Eli, untuk Ibu Erna, untuk ya, saya berdoa untuk Kak Nicholas, ya, untuk Mama Mertua Sindiawati. Ya, Bapak di surga, mohon belas kasihanmu untuk Ibu Sindiawati. Belas kasihanmu turun. Ya, minta Ibu mertuanya untuk melepaskan dulu pengampunan ya, Kak Nicholas. Pengampunan kepada orang-orang yang sudah nyakitin dia. Minta Ibu Sindiawati melepaskan dulu pengampunan supaya nggak ada yang menghalangi kesembuhan dari Tuhan, karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Sindiawati. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Sindiawati. Tubuh jiwa rohnya Ibu Sindiawati sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya kutuki semua sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya. Saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Sindiawati. Ya, saya berdoa untuk kalau yang mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu ya, kalau enggak saya doakan langsung. Bu Eli tadi doain. Ibu Rona ada di sini juga. Ya, saya undang. Ya, Ibu Eli saya doa langsung ya. Ibu Eli ada di sini kah? Saya berdoa ya langsung ya. Kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Eli. Ya, Ibu Eli lagi khawatir tentang apa?
Ya, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, hambamu membawa Ibu Eli ke dalam tanganmu. Segala roh-roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh intimidasi, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit, GERD, saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk keturunanmu sudah hancur, sudah patah. Roh sakit lambung keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah membayar semua kutuk dosa, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Ya, sekarang terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah menjamah Ibu Eli, Engkau yang sudah menyembuhkan Ibu Eli. GERD-nya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Lambungnya enak sekarang, lambungnya enak, asam lambungnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Suara yang serak sekarang bisa ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Badannya sekarang enak, kepalanya sekarang udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Eli. Kesembuhan mengalir atas Ibu Eli. Ya, Ibu Eli, gimana sekarang setelah didoakan? Sudah enak ya? Sudah sembuh, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ya, haleluya, puji Tuhan, Engkau dahsyat. Dan saya mau berdoa untuk Pak Jimmy. Pak Jimmy, kalau engkau ada di sini, engkau boleh klik tombol tamu sehingga saya bisa undang naik ke atas untuk didoakan. Pak Jimmy atas nama siapa tadi? Ernie ya, coba saya lihat ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih, sama aja. Cuman bedanya kalau diundang naik ke atas, kadang Roh Kudus suka ngasih tahu saya sesuatu yang lain misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada yang menghalangi kesembuhan atau apa, kadang Roh Kudus suka ngasih tahu gitu aja sih bedanya. Ya nggak ada di situ nggak apa-apa, saya doakan langsung ya untuk Pak Jimmy. Belas kasihan Tuhan turun atas Pak Jimmy. Belas kasihanmu turun atas Pak Jimmy. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa Pak Jimmy. Jadilah engkau sekarang bebas dalam nama Tuhan Yesus. Ginjalmu berfungsi dengan baik. Ginjalmu, semua organ-organ dalam tubuhmu sekarang berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Ya, badanmu gak lemas lagi sekarang. Kuasa Tuhan mengalir memperbaiki semua organ-organ tubuh yang sudah rusak, diperbaiki oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Jamahanmu atas Pak Jimmy, sekarang ginjalmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih sayangmu kepada anak-anak. Kuasa Tuhan masih terus mengalir. Bapak Ibu yang sakitnya nggak disebutkan juga engkau bisa langsung tangkap ya. Bilang misalnya sakitmu apa, katakan terima kasih Tuhan Yesus, saya terima kesembuhan itu buat saya. Engkau ucapkan seperti itu, maka engkau akan sembuh. Imanmu itu yang akan menarik kuasa Tuhan. Karena
Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kita dan Dia sedang melawat kita. Apapun yang kau butuhkan, engkau tarik, engkau ambil dengan imanmu, maka engkau akan mendapatkannya. Untuk Kakak Indi kalau mau dipanggil naik ke atas boleh. Oh iya, saya sudah undang naik ke atas Kakak Indi. Monggo silahkan. Mungkin internetnya lagi jelek. Ya, shalom. Shalom Bu. Ya, saya panggilnya Ibu aja ya. Ibu Indi ada di kota mana? Saya di Ampun Bu, saya belum nikah. Oh iya, kakak ya kalau gitu. Kak Indi, Iya Bu. namanya siapa nama lengkapnya? Vindi Latvero Bu. Vindi Oh, Latvero. ya oke. Indi berarti panggilannya ya. Oke, Iya. apa yang kakak rasakan sekarang? Saya sudah sakit udah lama sih Bu, asam lambung. Cuma udah 3 tahun bolak-balik ke rumah sakit ke dokter tapi nggak ada kesembuhan. Dokter kemarin periksa di dokter spesialis katanya ada miom tapi masih kecil, ada gas juga, tapi saya rasa kayak sudah sudah masuk rumah sakit dengan banyak obat tapi nggak ada pemulihan gitu, malah makin sakit lagi Bu. Iya, iya, iya. Mari kita berdoa ya. Iya Bu. Kak Indi, mohon maaf sebelumnya, Kak Indi pernah ke orang pinter kah? Pernah minum air yang Iya. didoakan? Iya. Kak Indi percaya Tuhan Yesus? Percaya Bu. Ya, mohon ampun dulu ya sama Tuhan karena itu sudah menyakitkan hati Tuhan. Ikutin doa saya dulu. Kakak ini mau kan minta ampun di hadapan Tuhan? Iya Bu, mau Bu. Ya. Dari hati ya Kak Indi ya, karena Tuhan melihat hati. Iya Bu. Bapa di surga, Kak Indi ikutin doa saya dulu. Bapa di Iya, surga, iya. Bapa di surga, ampuni saya ampuni saya. kalau saya pernah menduakan Engkau, Kalau pernah saya mendoakan Engkau, menyakiti hatimu menyakiti hatimu dengan pergi ke orang pintar. dengan pergi ke orang pintar. Saat ini saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Saat ini saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Ampuni saya Bapa di surga. Ampuni saya Bapa di surga. Saya mau Saya menyerahkan tubuh jiwa roh saya sepenuhnya tubuh jiwa roh saya sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya percaya saya percaya Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Kau sudah mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa saya. Dan Engkau sudah bangkit bagi saya. Engkau sudah bangkit bagi saya. Saat ini masuklah ke dalam hatiku. Saat ini masuklah ke dalam hatiku. Menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan memerintahlah di dalam kehidupan saya. Dan memerintahkanlah di dalam tubuh saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya Bapa di surga, Engkau sudah mendengar pengakuan dari kekasihmu, Indi, anakmu yang kau sayangi.
Saat ini mohon belas kasihanmu atas Indi. Darah Yesus yang sudah mengampuni, yang sudah menyucikan, yang sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Kak Indi, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, belenggu dukun, belenggu santet, belenggu kuasa-kuasa jahat atas Kak Indi sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Belenggu kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas Kak Indi dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan setiap roh jahat, roh sakit penyakit, roh dukun, roh santet, saya perintahkan semuanya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu sudah hancur, sudah patah atas Kak Indi. Dalam nama Tuhan Yesus, saya ikat semuanya, saya hancurkan, saya patahkan, dan saya usir keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau sekarang bebas. Bebas dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua mainan-mainanmu yang kau taruh di dalam tubuhnya Kak Indi. Miumlah segala mainan-mainanmu, saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan atas Kak Indi. Ya, Kak Indi, kalau mau Iya, Bu. kalau mau muntah keluar aja ya. Iya, Ya. Kak Indi suka cemas ya, suka khawatir gitu ya. iya Bu, dari semenjak sakit Bu, kayak khawatir dan sangat khawatir Bu. Iya, Soalnya itu. emang saya pernah ke orang, bukan ini, tapi karena pikir mau sembuh, jadi kakak aja kayak ikut aja. Ya satu-satunya penyembuhan ya Tuhan Yesus ya Kak Indi. Iya Oke, Bu. saya lepaskan berkat Tuhan sekarang, kuasa Tuhan mengalir segala tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga, aku cabut keluar semua. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar sampai bersih dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Bebas. Kasih Tuhan yang mengalir menjamah engkau, memenuhi hati dan pikiranmu dengan kasih Tuhan, sukacita surgawi, bahkan damai sejahtera surgawi, mengalir atas Kak Indi, mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki, dialiri oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Jadilah engkau bebas semua, bebas semuanya keluar yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kak Indi. Terima kasih. Sekarang perutnya nggak sakit lagi. Perutnya yang sakit sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Negatif mium, negatif tumor, negatif benjolan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua pekerjaan setan iblis sudah hancur, sudah patah. Engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Kak Indi. Kak Indi sudah menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Tuhan Yesus yang memerintah dalam tubuhnya, dalam pikirannya, dalam hatinya Ibu Kakak Indi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, mengalir terus, jamahan kuasamu mengalir terus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, Kak Indi, apa yang Kakak rasakan sekarang? Puji Tuhan, Bu, saya sudah rasa lega Bu. Dari tadi saya kayak mau muntah, dari perut kayak angin keluar terus Bu. Dari awal itu dada saya rasa panas. Puji Tuhan udah nggak panas Bu. Kepalanya udah sudah lega Bu. Udah nggak sakit lagi kan perutnya? Iya Bu, sudah enggak Bu. Di Tuhan Bu. Ya, Ibu tetap hidup di dalam doa kekudusan ya, karena kalau enggak ya kita itu kalau buka celah ya namanya roh jahat, karena Ibu pernah ke dukun ya, sudah pernah buka pintu, harus jaga baik-baik supaya jangan sampai kembali lagi Kak Indi. Kak Indi,
Ya Bu, Ikut live streaming saya setiap jam 4 pagi pasti akan terberkati. ya saya Ada ikut udah 1 minggu Bu. ya puji Tuhan, ada urapan Tuhan, ada kuasa hadirat Tuhan juga yang hmm, ya ada hadirat Tuhan yang memberkati ya Kak Indi. Oke, kalau gitu saya mohon izin disconnect. Kak Indi, Terima kasih terima Bu. kasih. Ya, Ya, terima kasih. Tuhan berkati Bu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Saya berdoa juga sekali terakhir ya Bu Esther untuk Ibu Tiur. Saya doakan langsung ya. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Tiur sekarang. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih sayangmu atas Ibu Tiur. Engkau yang terlebih mengasihi Ibu Tiur. Engkau ditakdirkan menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Sakit penyakit sudah ada di bawah telapak kakimu. Karena engkau adalah tubuhnya Kristus, bait Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus sudah membayar harga dari setiap sakit penyakitmu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terlepas apapun kenyataannya, kebenarannya hanya satu, bahwa engkau sudah sembuh. Firman Tuhan berkata, oleh bilur darahnya kita menjadi sembuh. Kita telah sembuh. Nah, Ibu Tiur terima kebenaran firman Tuhan itu. Engkau sudah sembuh. Terlepas apa yang kau rasakan, terlepas apa yang kau lihat, terlepas apa yang kau alami, kebenarannya hanya satu, bahwa Ibu Tiur sudah sembuh. Dan saat ini saya melepaskan otoritas kuasa Allah atas engkau. Kuasa Tuhan menjamah engkau sekarang, menjamah, mengutuki, menghancurkan, membinasakan semua sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya, mati sampai ke akar-akarnya. Saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tubuhnya Ibu Tiurma. Ibu Tiurma sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Darah Yesus mengalir atas tubuhnya Ibu Tiurma. Engkau sekarang bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Tiurma. Ibu Tiurma, apa yang kau rasakan sekarang boleh tulis di komentar ya. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sudah hampir pukul 6, saya mohon izin undur diri dulu. Terima kasih Kakak Heni, Pak Tulus, Ibu Linda, dan semuanya. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Ya Sampai Bu, jumpa sama-sama. besok pagi, pukul 4 pagi. Shalom semuanya.